Adik-adik yang di rumah, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Sebelumnya kita mau mengucap syukur. Kita datang pada Tuhan dengan berdoa. Ayo semua yang di rumah, duduk manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru buat setiap kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus akan memberkati kami, memberkati adik-adik yang ada di rumah, supaya kami boleh beribadah dengan tuntunan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Aida, ngapain Kak Nene? Selamat hari Natal. Selamat hari Natal Kak Ida. Sudah Natal belum? Suasananya Natal. Ya nih, Bajunya ini merah putih, kayak bendera tapi ya. Tapi merah sama putih, jadinya meriah seperti hati kita semua. Hatinya adik-adik semuanya selalu meriah, sukacita di dalam Tuhan. Ya, kita mau nyanyi lagu pertama dulu. Apa Kak Ida? karena kita sudah bangun pagi-pagi, kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita mau angkat satu pujian, aku diberkati. Kita semua diberkati. Ya, kita tepuk tangan pakai berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Telah bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita semuanya diberkati dengan berkatnya dari Tuhan. Luar biasa. Luar Berkat biasa. Tuhan itu nggak akan habis ya teman-teman. Iya. Betul ya Kak Nene ya. Betul. Betul sekali. Karena setiap hari, setiap saat kita diberkati oleh Tuhan Berkatnya Yesus. Tuhan selalu melimpah dan baru setiap hari. Betul. Karena itu hati kita pun juga harus Ceria. ceria. Sukacita. Ayo kita angkat satu pujian lagi. Sungai sukacitamu. Yuk, sambil gerakan ya, biar enak. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan
Siap ya teman-teman ya, kita belajar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh memahami apa yang mau Tuhan sampaikan ya Pak Neni ya. Betul. Kita mau dengarkan kisah-kisah Kisah-kisah yang pastinya seru sekali. Kita mau angkat satu pujian, aku ingin dengar cerita. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Tuhan, sebentar kami akan belajar memahami firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk adik-adik. Kita semuanya siap untuk mendengar firman Tuhan. Tapi ingat ya, kita menjalankan 3M. Apa itu? Yuk. Jangan lupa pakai masker, Menjaga jarak. jaga jarak, Mencuci tangan. mencuci tangan. Jangan lupa ya adik-adik yang di rumah tetap 3M. Nah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam ibadah anak sekolah minggu Gereja Isa Almasih. Coba dulu ya maskernya. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita tadi kakak sudah mengajak kalian semua untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kalian suka cita kan? Dan sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, anak-anak, pernahkah kalian menghadapi satu masalah? Pasti pernah ya. Atau mungkin memperhatikan seseorang yang sedang menghadapi masalah. Kira-kira apa yang dilakukan ya? Mungkin bisa juga kita duduk termenung, kemudian jalan mondar-mandir, ya, pegang kepala, aduh gimana ya? Nah, bingung. Seorang yang menghadapi satu masalah, dia bingung. Apa yang harus saya lakukan? Nah, anak-anak, demikian juga ada seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah besar. Siapa dia? Nah, dia adalah bernama Yusuf, ya. Nah, Yusuf, apa masalah yang sedang dia hadapi? Yusuf, dia sedang merencanakan dia sebentar lagi dia akan menikah dengan seorang wanita yang sangat dia kasihi. Tentunya senang ya, bahagia ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia baru saja mendengar dari tunangannya, yaitu Maria. Dia mengatakan
bahwa dia sedang mengandung, dia sedang hamil. Berita itu tentunya membuat Yusuf dia begitu kaget, ya, membuat dia begitu sedih dan bingung. Dan itu masalah yang sedang dihadapi. Kenapa, Nana? Karena jika ada seorang yang belum menikah, ya, kalau ada seorang wanita yang belum menikah tetapi kemudian dia mengandung, ya, dia hamil, nah itu merupakan sesuatu aib, sesuatu yang sangat memalukan bagi keluarga. Nah, pada zaman itu menurut hukum Taurat, kalau ada seorang wanita yang belum menikah tapi ketahuan dia hamil atau dia mengandung, ada hukumannya. Apa hukumannya? Hukumannya adalah dia akan dilempari batu. Wah, itu terbayang di dalam pikiran Yusuf. Dia bingung sekali, ya. Aduh, kasihan Maria. Pasti dia sedih, ya. Kasihan Maria kalau sampai apa yang dia alami itu tersiar, didengar oleh banyak orang. Pasti dia akan menjadi bahan pembicaraan. Pasti akan ada banyak orang yang ngomongin dia. Dan bahkan, aduh, saya tidak tega kalau dia sampai dilempari batu oleh orang banyak. Nah, itu yang menjadi masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Dia bingung, ya, dia mundar-mandir, dia pegang kepalanya. Aduh, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu, saya bingung. Apakah sebaiknya saya akan tinggalkan diam-diam Maria, ya? Tetapi dia pikir lagi, enggak, kasihan dia, pasti dia sedih. Dan aku juga sangat mengasihi dia. Anak-anak, ketika ada seorang yang sedang bingung, ya, dalam menghadapi masalah, apa yang dia butuhkan? Ya, dia membutuhkan nasihat, ya. Nah, jadi dia bingung, dia pikir lagi, ya, sampai akhirnya dia lelah dan dia tertidur. Nah, ketika Yusuf tidur, malaikat Tuhan menjumpai Yusuf. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada Yusuf? Yuk, mari kita akan bersama-sama buka di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Malaikat Tuhan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, sesudah malaikat Tuhan berkata demikian, Yusuf terbangun dan dia bingung. Oh, ternyata aku bermimpi. Dan dia ingat kembali tentang masalahnya. Kemudian dia berpikir, jadi apa sekarang, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan melakukan apa yang nasihat yang diberikan oleh malaikat Tuhan? Ataukah aku akan tetap meninggalkan Maria secara diam-diam? Apa yang harus aku lakukan, ya?
dia bingung ya, mau menuruti nasihat malaikat Tuhan atau dia akan melakukan apa yang jadi rencananya ya. Tapi kemudian dia katakan, enggak, aku mau melakukan nasihat dari malaikat Tuhan. Bukankah tadi malaikat Tuhan berkata jangan takut? Ya, berarti aku jangan takut, aku tidak akan takut ya. Aku tidak akan takut. Dan bukankah malaikat Tuhan juga berkata bahwa Maria diberi kepercayaan untuk mengandung Sang Juru Selamat. Dan bukankah apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh para nabi? Berarti ini adalah ada di dalam rancangan Tuhan yang besar. Nah, oleh sebab itu aku mau menuruti nasihat malaikat Tuhan. Aku mau melakukan apa yang dia katakan, yaitu aku mau mengambil Maria menjadi istriku. Apapun juga, masalah yang apapun yang akan kami hadapi, aku akan tetap melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan tadi. Nah, anak-anak, apa yang dialami oleh Yusuf tadi ada sesuatu masalah yang besar. Dan itu tidak mudah untuk mengambil keputusan, itu tidak mudah, ya. Tetapi dia tetap menuruti apa? Yaitu nasihat dari malaikat Tuhan. Dia melakukan apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Nana, kita juga harus belajar untuk menjadi seperti Yusuf, ya. Jikalau papa atau mama memberikan nasihat kepadamu, nah biasanya kalian nurut gak? Kalian mendengarkan gak apa yang dinasihatkan oleh papa atau mama? Misalnya ya, misalnya kalau mama memberikan nasihat kepada kalian untuk ayo belajar. Nah, itu artinya apa? Artinya supaya kalau kalian belajar, supaya kalian pandai, supaya kalian cerdas, supaya kalian mendapatkan nilai yang bagus, bisa naik kelas, kalian bisa berhasil. Nah, kalau kalian tidak mau mendengarkan, kalau misalnya ya mau katakan ayo belajar, tapi kalian belajar lagi, capek. Nah, kalau kalian tidak melakukan apa yang jadi nasihat mama, maka apakah kalian menjadi anak yang pandai? Tidak akan, ya. Kalian tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Kalian tidak akan menjadi anak yang pandai kalau malas belajar. Nah, kalau misalnya ada guru ataupun kakak, orang lain yang memberikan nasihat, ya, kalian tidak boleh bohong. Nah, itu artinya apa? Seorang yang suka bohong itu artinya apa? Kalian tidak akan dipercaya oleh orang lain, ya. Apa yang kalian katakan, kok sekarang ini mungkin orang percaya, tetapi kalau sering kali berbohong, maka kalian tidak akan dipercaya lagi. Orang tidak akan lagi mendengarkan apa katamu, ya. Dan mungkin masih ada banyak lagi nasihat-nasihat yang lain, ya. Nah, kalau kita mau mendengarkan nasihat, ya nasihat itu baik untuk kebaikan kita semua. Oleh sebab itu, ingat ya anak-anak ya, kalau kita dinasihati oleh papa, mama, atau mungkin kakak, atau guru, ya atau mungkin guru sekolah minggu atau orang lain yang berikan nasihat kepada kita harus mendengarkan. Karena nasihat itu untuk kebaikan kita. Oke? Iya. Nah, hari ini ada ayat hafalan ya, di mana ayat hafalannya di dalam Mazmur pasal 73 ayat 24.
Bunyinya bagaimana? Ya, bunyinya coba kita akan bersama-sama lihat ya. Saya ulangi ya, Mazmur pasal 73 ayat 24 bunyinya, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, nah ada satu pertanyaan yang kalian bisa jawab ya. Dengarkan ya, pertanyaannya adalah Yesus yang baru lahir tadi ya. Yesus disebut Immanuel. Nah, apa artinya Immanuel? Pasti kalian tahu. Oke? Ya. Anak, mari kita akan bersama-sama berdoa, kita mengucap syukur ya. Kalian janji yaitu kepada Tuhan, yaitu untuk selalu mendengarkan nasihat ya. Ingat ya, nasihat papa, mama, guru ya, guru sekolah minggu atau orang lain, dan dari siapapun yang memberikan nasihat kepada kita, dengarkan nasihat itu dan lakukan. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti Yusuf yang mendengarkan nasihat, terlebih nasihat daripada firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami mau membuka hati kami, mau membuka telinga kami, untuk kami boleh mendengarkan setiap nasihat yang baik dan kami melakukannya. Karena kami tahu Tuhan, bahwa nasihat itu untuk kebaikan kami semua. Ajar kami untuk kami boleh mempraktekkan, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, demikian ibadah kita pada hari ini. Anak-anak, kalian tetap rajin berdoa, tetap setia kepada Tuhan, dan jangan lupa 3M ya. Apa itu? Memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Tuhan Yesus memberkati.